Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas merupakan kompetensi dasar dalam mapel praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur pada kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga. Tujuan diadakannya penyusunan laporan arus kas ada beberapa poin. Yang pertama, untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama suatu periode. Yang kedua, menyediakan informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan entitas tersebut atas dasar kas. Untuk klasifikasi arus kas itu ada 3 macam. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Di aktivitas operasi ini melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih, seperti penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti, fee, komisi dan pendapatan lain, pembayaran kepada supplier, kepada karyawan. Di aktivitas operasi di sini melibatkan pos-pos aktiva lancar dan kewajiban lancar. Aktivitas yang kedua adalah aktivitas investasi. Pada aktivitas investasi di sini meliputi perolehan dan pelepasan investasi serta aktiva tetap, seperti pembelian aktiva tetap, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, perolehan investasi, penjualan aktiva tetap, dan penjualan investasi. Aktivitas yang ketiga adalah aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Di sini melibatkan pos-pos kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Aktivitas ini meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas dari investasinya. Atau yang kedua, peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya seperti emisi saham, pembayaran dividen, dan pelunasan pinjaman jangka panjang. Langkah-langkah menyiapkan laporan arus kas. Yang pertama, kita memerlukan data yaitu neraca komparatif, laporan laba rugi periode berjalan, dan data transaksi tertentu. Kemudian dari ketiga data tersebut kita perlukan untuk yang pertama menentukan perubahan kas, yang kedua menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi, dan yang ketiga menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan kegiatan pembiayaan. Penyajian laporan arus kas itu ada 2 cara. Yang pertama, metode langsung. Pada metode langsung, mengelompokkan dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran dari bruto diungkapkan. Yang kedua yaitu metode tidak langsung. Pada metode tidak langsung, laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau deferral atau aktual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu. Di sini kita lihat contoh metode penyusunan arus kas untuk metode tidak langsung. Nah, data yang pertama di sini disediakan neraca komparatif dari PT Makmur Sejahtera tahun 2018 dengan 2017. Jadi kita membandingkan pos-pos pada aktiva untuk tahun 2018 dengan 2017. Data yang kedua yaitu memerlukan laporan laba rugi untuk tahun yang sedang berjalan, yaitu tahun 2018. Di sini disediakan sudah laporan laba rugi
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Dari kedua data tersebut, kita susun untuk laporan arus kasnya menggunakan metode tidak langsung. Yang pertama adalah kita menginformasikan laba bersih yang diperoleh dari tahun 2018. Di sini didapat dari laporan laba rugi sejumlah Rp125.000. Lalu kita mencari aktivitas yang dari kegiatan operasi. Yang pertama, kita mencari beban penyusutan. Di sini didapatkan dari kenaikan sebesar 10.000 untuk gedung dan 18.000 untuk peralatan. Lalu kita mencari untuk piutang usaha. Piutang usaha naik. Jika aktiva lancar selain kas naik, maka di sini digunakan sebagai penggunaan dana, maka kita beri tanda kurung. Selanjutnya, untuk persediaan juga naik, maka kita gunakan untuk penggunaan dana ya, di sini beri tanda kurung. Lalu untuk beban dibayar di muka mengalami penurunan. Jika aktiva lancar selain kas turun, itu kita anggap sebagai sumber dana, maka menambah. Kemudian kita analisis dari kelompok kewajiban lancar. Kewajiban lancar di sini ada hutang usaha. Hutang usaha mengalami penurunan sebesar 7.000. Oleh karena itu, kita masukkan ke kelompok aktivitas operasi 7.000 sebagai penggunaan dana. Kita beri tanda kurung. Dari keseluruhan jumlah aktivitas operasi, kita akumulasikan mendapatkan hasil 73.000 mengalami penurunan, atau di sini kita beri tanda kurung. Lalu kita analisis dari kegiatan investasi. Dari kegiatan investasi di sini kaitannya dengan pos-pos aktiva tetap dan pos-pos investasi. Di sini untuk tanah mengalami penurunan, maka terjadi penjualan tanah. Dengan kita menjual berarti kita akan mendapat kas dari hasil penjualan, maka menambah. Lalu kita analisis juga dari pos peralatan. Pos peralatan di sini mengalami kenaikan, maka dengan peralatan naik berarti kita melakukan pembelian. Kita melakukan pembelian, maka kas berkurang, maka di sini dikurung. Oleh karena itu, kita akumulasikan untuk yang dari kegiatan investasi di sini mengalami pengurangan sebesar 100.000. Langkah yang ketiga, kita analisis dari aktivitas pembiayaan. Yang pertama, dari pembayaran obligasi. Di sini mengalami penurunan karena kita melakukan pembayaran. Lalu yang kedua, di sini ada penjualan saham. Dengan menjual saham berarti kita mendapatkan kas, maka menambah. Lalu yang ketiga, di sini tentang pembayaran dividen tunai, itu didapat dari 125.000 laba bersihnya dikurangi dengan laba ditahan 70.000, sehingga selisihnya itu pembayaran dividen tunai sebesar 55.000, sehingga total dari kegiatan pembiayaan mengalami penambahan sebesar Rp65.000. Dari ketiga aktivitas di sini kita jumlahkan, dari 125.000 dikurangi 73.000, maka hasilnya 52.000,
dan kita kurangi dari aktivitas investasi sebesar 100.000 dan kita tambah dari kegiatan pembiayaan sebanyak 65.000, maka hasilnya adalah 17.000. Di sini positif, maka mengalami kenaikan kas bersih sebesar 17.000. Nah, 17.000 ini juga didapat dari selisih antara kas akhir periode 31 Desember yaitu sebanyak 54.000 dikurangi dengan kas pada 1 Januari 2018 sebesar 37.000. Demikian penjelasan tentang arus kas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.